menjelaskan beberapa hal terkait hasil review jurnal kami terkait 5S. Sebelumnya, kenalin aku Najwa Asifa. Aku Naila Saira. Aku Fadil Mutazam. Aku Rozik Kasmara. Nah, ini dia dari kami. Simak videonya ya. Baik, saya akan menjelaskan review tentang jurnal kami. Saya akan menjelaskan jurnal pertama yang berjudul Penerapan Metode 5S untuk Pelayanan Kesehatan Ramping di sebuah pusat kesehatan di Senegal. Tujuan jurnal ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan pemerintah di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Metode manajemen 5S menciptakan perubahan di tempat kerja dan dalam proses hasil layanan kesehatan, dan bagaimana metode ini dapat diterapkan dan dirangkai pada negara miskin sumber daya. Ini ada hasil. Pada pertemuan awal yang dilakukan pada bulan Mei 2011 di Tabakonda, pemangku kepentingan proyek mencapai konsensus untuk memilih sebagai fasilitas untuk memulai metode manajemen 5S sebelum memperluas metode ini ke pusat kesehatan lainnya. Selanjutnya, penerapannya. Dampak penerapan metode manajemen 5S di sektor kesehatan telah didokumentasikan di Amerika Serikat, India, Yordania, dan Sri Lanka. Meskipun yang lainnya dan metode ini sering dikomunikasikan dengan metode manajemen 5S. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal kami yang kedua, yaitu berjudul Dampak Metode Manajemen Jepang 5S terhadap Kepuasan Pasien dan Perawat, yaitu studi kuasi di Senegal, yang bertujuan untuk mengetahui dampak program intervensi 5S terhadap kepuasan klien, yaitu pasien dan perawat yang berkunjung ke puskesmas. Di mana kesimpulan dari review jurnal kami ini adalah 5S mempunyai potensi untuk meningkatkan kepuasan klien di fasilitas kesehatan yang miskin sumber daya, dan oleh karena itu dapat direkomendasikan sebagai pilihan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa di Senegal program intervensi 5S dilaksanakan di 10 puskesmas di 2 wilayah antar tahun 2011 dan 2014. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program intervensi 5S terhadap kepuasan klien, yaitu pasien dan perawat yang berkunjung ke puskesmas. Nah, hasil dari penelitian ini adalah regresi linier bertahap mundur menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dari intervensi 5S yang ditunjukkan dengan peningkatan sebesar 0,19 poin pada skor kepuasan klien pada kelompok intervensi 6 hingga 8 bulan setelah intervensi. Lalu selanjutnya ada penerapan dari penelitian ini, yaitu adalah protokol intervensi 5S terstandarisasi diterapkan di puskesmas dengan menggunakan desain sampel prapaskah kuasi eksperimental yang terpisah 4 fasilitas kesehatan intervensi dan 3 fasilitas kesehatan kontrol. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 5S mempunyai potensi untuk meningkatkan kepuasan klien di fasilitas kesehatan yang miskin sumber daya, dan oleh karena itu dapat direkomendasikan sebagai pilihan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Jadi kedua jurnal ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama meningkatkan layanan dan tingkat kepuasan klien di bidang kesehatan. Dan kedua metode ini dapat diterapkan dan dirangkai di negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil review jurnal-jurnal kami. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal yang ketiga yang berjudul Penerapan 5S pada Divisi Gudang, Studi Kasus Penyakit Sumber Urip Sejati. Nah, pada jurnal ini menjelaskan bahwa tujuan dari 5S itu adalah untuk memudahkan dalam pencarian tanggal, bulan, tahun, dan waktu material. Contohnya, Nepal Camber pada pukul 11.00 pada tanggal 15 bulan 12 2018. Hasil yang didapatkan adalah perusahaan sudah mulai menerapkan 5S, tetapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam setiap aspeknya. Salah satu kontributor penting dalam keberhasilan implementasi 5S adalah kerja sama karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi gudang yang membantu meningkatkan efisiensi produk. Nah, pada jurnal ini, penerapan 5S terdapat pada 2 aspek, yaitu
manajemen material yang lebih baik, yaitu untuk mengatasi kendala dalam manajemen material yang beragam, perusahaan dapat mempertimbangkan solusi seperti sistem manajemen persediaan yang lebih canggih, perencanaan produksi yang lebih tepat, atau penerapan metode lain yang mengurangi pemborosan. Nah, selanjutnya adalah optimalisasi penyimpanan gudang. Penerapan metode 5S dalam penataan gudang dapat membantu meningkatkan efisiensi pencarian barang, mengurangi waktu pemborosan, dan meminimalkan kesalahan dalam pengambilan barang. Baik, saya akan menjelaskan jurnal keempat, yaitu dengan berjudul nama pengurangan waste dengan menggunakan 5S. Nah, pada jurnal ini memberitahu kita bahwa metode 5S ini bertujuan untuk membuat perusahaan X lebih efisien dengan cara menganalisis dan mengecek material-material yang bisa digunakan kembali atau tidak, sehingga material-material tersebut bisa dianggap sebagai waste dan waste tersebut bisa dikurangi lebih efisien lagi. Nah, contoh penerapannya itu pertama, perbaikan berkelanjutan, mengintegrasikan prinsip Kaizen yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dalam budaya perusahaan. Nah, yang kedua, pemantauan kinerja, melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk mengukur dampak penerapan prinsip-prinsip Kaizen dan 5S seperti meningkatkan produktivitas, pengurangan waktu, pencarian peralatan, dan peningkatan kebersihan. Ini berarti terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Nah, dari kedua jurnal 3 dan 4 kita bisa menyimpulkan bahwa penerapan 5S ini sama-sama memiliki tujuan untuk memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, yaitu dari segi mempercepat atau mempernyaman, mempermudah untuk orang pekerjanya. Dan berikut adalah jurnal kelima, perancangan penerapan metode 5S di pabrik Sarinda Baker. Tujuannya untuk mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik dan memberikan usulan perbaikan kondisi kerja di pabrik Sarinda dengan melakukan perancangan penerapan 5S. Sekian penjelasan review jurnal dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.